A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang syukur alhamdulillah sampai saat ini Allah masih lagi terus memberikan kita begitu banyak nikmat, dan setiap kita tidak akan pernah mampu untuk menghitung yang namanya nikmat tersebutnya. Bahkan mampunya berbicara di sini adalah itu berkat daripada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bisanya si Adelia bergabung dalam Zoom ini adalah juga berkat rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada Adelia. Salat dan salam juga tak lupa kita nyanyikan keharibaan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baik anak-anak ustadz dan Sir yang tersayangi dan muliakan, beberapa hari yang lalu pada kelas persiapan tahfizul Quran khususnya untuk SMP, Sir sudah membahas dan kita sudah membahas tentang keutamaan ataupun fadilah-fadilah mereka para penghafal Al-Quran, ya. Yang Sir sampaikan ada itu 11, ya. Di antaranya menjadi sebaik-baik manusia, kemudian diberikan mahkota kepadanya, tidak hanya kepadanya, diberikan mahkota juga kepada kedua orang tuanya, mendapatkan surga yang tertinggi, kemudian selanjutnya hatinya selalu berisi dengan hikmah, diisi dengan hikmah, kemudian selanjutnya disayangi oleh Allah dan dianggap menjadi keluarganya dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan masuk kepada satu pembahasan sesi kedua, yaitu syarat jadi penghafal Al-Quran, ya. Jadi syarat penghafal Al-Quran itu pun ada. Misalkan syarat mendaftar YPSA, ada syaratnya. Kalau mendaftar SMP, syaratnya harus dulu lulus SD, ya, betul nggak? Ya. Kemudian apa lagi syaratnya? Mungkin fotokopi KK, fotokopi ijazah, nilainya harus bagus, you can to speak English, harus pandai bahasa Inggris, atau misalkan apa lagi? Syaratnya kalau masuk kelas tahfiz harus lulus ujian tahfiz dan lain sebagainya. Itu kalau masuk ke YPSA. Nah, bagaimana kalau mau masuk rumah? Masuk rumah pun ada syaratnya. Diucapkan dengan salam, menghormati yang di dalam. Kemudian kalau kita bertamu ke rumah orang lain, kita ketuk 3 kali dengan mengucapkan salam dan lain sebagainya. Begitu juga halnya dengan menghafal Al-Quran, ya. Menghafal Al-Quran itu pun juga ada syaratnya, ya, bukan sembarangan menghafal-hafal gitu-gitu saja, ya. Nah, tetapi menghafal Al-Quran itu juga ada syaratnya, dan insya Allah pada pagi hari yang berbahagia ini Ustadz akan bentangkan dan pelajarkan kepada kalian semua. Assalamualaikum Pak Rohim. Waalaikumsalam. Saya boleh ambil screenshot sebentar, ya. Anak-anak, Miss semua mohon open kamera, ya. Oh, boleh, Insyaallah. Silahkan, Miss. Rizik, open kamera, nak. Silahkan buka kameranya, nak. Zikri Tazali. Oke. Siap. Terima kasih Pak Rohim, lanjut, ya. Sama-sama. Siap. Tadi sebelum Oke, baik, kita lanjutkan. Udah nampak slide share di layar HP-nya atau layar laptopnya? Sudah? Sudah, share. Oke, baik, nak. Hari ini kita masuk pada sesi yang kedua, yaitu syarat jadi penghafal Al-Quran. Nah, seperti mana yang sudah saya sampaikan, di dalam menghafal Al-Quran itu pun ada syaratnya. Apa syarat yang pertama, Sir? Dan syarat ini harus kita miliki dan harus kita lakukan dan harus kita perbuat. Karena kalian ini adalah calon-calon
menghafal Al-Quran dan telah memilih menjadi bagian daripada kelas tahfizul Quran. Apa niat yang pertama? Niat yang pertama itu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam menghafal Quran, pertama kali yang harus kita timbulkan dan kita lakukan adalah menghafal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini juga sudah kamu lihat bahwasanya para penghafal Al-Quran harus meminggirkan berbagai orientasi yang dapat mengikis kadar keikhlasannya, termasuk tujuan menjadi hafiz dan hafizah. Ikhlas inilah yang kelak menghadirkan pertolongan Allah dalam memudahkan proses menghafal. Bila mencipta manusia saja Allah begitu mudah, apalagi menanamkan hafalan Al-Quran dalam jiwa insan yang beriman. Ya, jadi niat ini sangat penting bagi setiap amal perbuatan, tidak hanya dalam menghafal Quran. Ya, dalam makan kita pun niat, bekerja kita niat, belajar kita niat ikhlas karena Allah. Orang tua kita pun bekerja di luar untuk mencari nafkah kepada anak-anaknya pun harus ikhlas karena Allah. Apakah lagi kita yang ingin menjadi penghafal Al-Quran? Maka terlebih lagi kita harus ikhlas menghafal karena Allah Subhanahu wa taala. Sir, kenapa harus ikhlas menghafal Quran, Sir? Apa maksudnya? Kan begitu. Nah, beberapa di antara manusia dia memiliki tujuan dalam menghafal Quran. Dan tujuannya itu bukan karena Allah taala. Apa tujuannya, Sir? Yang pertama tujuannya karena dia ingin dilihat orang yang ahli dalam Al-Quran. Yang kedua tujuannya karena supaya orang mengatakan dia, oh beliau ini hafiz Quran, dia ini hafizah, dia ini hafal Quran. Karena dia ingin mendapatkan pujian dari manusia, maka dia menghafal Quran. Atau karena ingin dia dapat kemuliaan di antara manusia dengan dipuji, disanjung. Karena itulah dia menghafal Quran. Maka oleh karena itu tanamkan kepada calon anak-anak nanti, ikhlaslah dalam menghafal Al-Quran, bukan karena yang lain, tapi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan ada kenapa masuk kelas hafiz? Supaya jadi hafiz, Sir. Supaya dibilang orang hafiz. Nah, gitu ya. Supaya terlihat hafiz, supaya terlihat alim gitu ya. Tidak, sama sekali tidak. Satu-satunya tujuan kita adalah ikhlas menghafal karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena dengan kita ikhlas menghafal karena Allah Subhanahu wa taala, itulah nanti Allah akan mudahkan kita ya dalam menghafal kalam-kalamnya, dalam menghafal Al-Qur'an Karim. Tidak ada kata sulit bagi mereka yang di awal sudah ikhlas dalam menghafal Al-Quran Karim. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah, perkataan Allah. Kita ingin menghafal kalamullah, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita untuk menghafalnya, terlebih lagi bagi mereka yang menghafal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau sebahagian mereka menghafal Quran hanya atau ingin mendapatkan materi. Kamu pernah dengar musabaqah tilawatul Quran? Anak-anak saya pernah dengar musabaqah tilawatul Quran? MTQ? Pernah dengar? Alifa pernah dengar MTQ? Pernah. Pernah lihat acara tahfizul Quran di televisi? Biasanya setiap Ramadan ini ada acara televisi kan? Tahfiz cilik. Kemudian tahfiz dewasa, tahfiz remaja, ada kan? Nah, sebahagian mereka menghafal Quran itu karena ingin mendapatkan materi, ingin mendapatkan uang. Nah, apalagi di musabaqah tilawatil Quran itu. Bukan tidak boleh kita mengikuti musabaqah, itu boleh. Namun niat kita mengikuti musabaqah itu hanyalah untuk meningkatkan dan memurajaah kualitas hafalan kita, ya. Jadi setiap MTQ itu musabaqah tilawatil Quran itu, kemudian di Medan
di Medan rasanya sudah dalam minggu-minggu ini mengadakan MTQ ya. Ser dulu aktif di MTQ itu, dan banyak orang yang antusias terhadap MTQ. Dan beberapa manusia, beberapa orang menghafal Quran itu hanya untuk semata-mata mencari uang. Kenapa mencari uang? Karena ketika ikut MTQ kemudian menang lomba, itu hadiahnya banyak. Dikasih uang, ada yang dihadiahkan haji, ada yang dikasih kereta, ada yang dikasih laptop, ada yang dikasih ya berbagai macam lah. Ya, dan hadiahnya itu menggiurkan. Kalau kamu ikut lomba-lomba surah-surah pendek itu paling hadiahnya berkisar 500.000, 1 juta gitu kan. Tapi kalau MTQ itu biasanya hadiahnya menggiurkan. Puluhan juta bahkan ratusan juta itu hadiahnya. Apalagi bagi yang sudah hafiz 30 juz Al-Quran. Nah, sebagian mereka menghafal Al-Quran itu karena untuk mendapatkan materi. Nah, itu salah ya. Nah, kembali kepada yang pertama tadi, menghafal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ingin terkenal, bukan karena ingin terpuji, dan bukan karena ingin mencari materi. Ya, bisa dipahami kira-kira Rizik? Ada kira-kira bahasa ser yang kurang bisa dipahami biar bisa dipahami ya? Adelia bisa paham ya apa yang saya sampaikan? Oke, alhamdulillah. Atau ser pakai ini bahasa lain, bahasa Arab atau bahasa Inggris bisa? Bisa? Nggak bisa. Oke. Kalau nggak bisa tetaplah bahasa Indonesia. Kemudian, nah, kenapa harus ikhlas dalam membaca Al-Quran Ser? Dalam menghafal Al-Quran Ser? Oke. Ada satu hal yang harus anak-anak Ser ketahui bahwasanya seluruh amal perbuatan manusia yang ada di dunia ini bisa dan mudah untuk digoda syaitan. Ya. Orang yang sholatnya rajin bisa digoda syaitan. Orang yang naik haji tiap tahun dan umroh tiap bulan itu bisa digoda syaitan. Orang yang apa lagi? Selalu berzakat, bersedekah bisa digoda syaitan. Orang yang selalu berpuasa, bahkan dia berpuasa Daud dalam hidupnya, hari ini puasa, besok enggak. Besoknya lagi puasa, besok pun bisa digoda syaitan. Tapi ada satu orang yang tidak bisa digoda syaitan. Siapakah mereka itu? Siapakah dia itu? Dia itu adalah siapa? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Saya kasih hadiah. Hadiahnya nanti pas jumpa. Menghafal Quran, Sir. Oke, yang lain. Menghafal Quran pun bisa digoda syaitan. Nah. Hafal Quran, orang yang ahli sholat, orang yang suka sedekah, orang suka berbuat baik pun bisa digoda syaitan. Hanya satu yang tidak bisa digoda syaitan. Di dalam dunia ini hanya satu yang tidak bisa digoda syaitan. Ada yang bisa jawab? Perilaku baik. Perilaku baik pun bisa digoda syaitan. Tuhan, Sir. Tuhan. Kalau itu Allah itu memang nggak bisa digoda syaitan karena dia cipta. Karena yang menciptakan syaitan itu Allah. Ya. Oke, baik, akan serbahas dan serbahas. Nah, hanya satu yang tidak bisa digoda syaitan di dalam dunia ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, ada perdebatan yang sangat panjang ya. Bahkan dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah dan surah-surah lain. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, apa perintah Allah kepada iblis pada saat itu dan para malaikatnya? Allah memerintahkan untuk mereka memberikan penghormatan kepada Adam. Kemudian iblis ini tidak mau dia memberikan penghormatan kepada Adam. Apa katanya dalam Al-Qur'an? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau ciptakan saya ini dari api, sedangkan Adam itu dari tanah. Jadi iblis itu nggak mau dia memberikan penghormatan kepada Adam, padahal Allah sudah memerintahkan Allah untuk memerintahkan iblis untuk
beri penghormatan kepada Adam. Tapi dia tidak mau dan para malaikat yang lainnya mau. Nah, dan pada saat itu Allah Subhanahu wa taala marah dan mengusir iblis itu daripada surga. Ketika diusir, iblis ini mempunyai permintaan kepada Allah. Apa permintaan mereka? Ya Allah, berikanlah kami umur yang panjang. Itu satu. Ya Allah, berikanlah kami umur yang panjang. Kemudian yang kedua, apa permintaan iblis ini? Ya Allah, tidak apa-apa engkau mengusir kami dari surga ini dan mengutuk saya dan mengutuk kami. Termasuk bagian-bagian dari iblis dan syaitan ya. Tapi yang pertama, kabulkan permintaan kami. Pertama adalah panjangkan umur kami sampai hari kiamat. Kata Allah, ya Allah kabulkan permintaan pertama. Kemudian permintaan kedua apa? Ya Allah, izinkan kami untuk menggoda seluruh umat manusia. Ya, jadi ada dua permintaan syaitan di situ. Yang pertama minta panjangkan umurnya sampai hari kiamat, dan yang kedua adalah diizinkan Allah untuk menggoda seluruh manusia. Apakah dikabulkan Allah? Apakah permintaan syaitan ini dikabulkan Allah? Iya. Ya, dikabulkan Allah. Tetapi Allah punya satu peraturan. Ya, Allah punya satu peraturan. Apa kata Allah? Aku akan berikan engkau umur yang panjang sampai hari kiamat, dan aku akan izinkan engkau menggoda seluruh umat manusia. Tapi ada satu golongan manusia yang kamu tidak sanggup untuk menggodanya. Nah, inilah dia, satu ini. Siapa ini satu ini? Dijawab oleh Al-Quran. Tengok di layar. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab itu engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba yang mukhlis. Nampak ini? Kecuali hamba-hamba yang mukhlis di antara mereka. Kemudian di ayat lain, di dalam surah As-Sad, jelaskan, iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Nah, pertanyaan kembali, siapakah orang yang tidak sanggup digoda syaitan, ataupun siapakah orang-orang yang tidak mampu syaitan menggodanya? Ya, ini bukan ininya, mic-nya. Siapa? Hamba-hamba Allah yang mukhlis. Iya, terima kasih Zikra. Satu golongan yang tidak sanggup digoda oleh syaitan adalah hamba-hamba Allah yang mukhlis, hamba-hamba Allah yang ikhlas. Ya, nah, orang ikhlas ini tidak sanggup digoda syaitan. Udah saya katakan di awal, orang yang rajin sholat bisa digoda syaitan. Orang yang rajin puasa bisa digoda syaitan. Orang yang berbuat baik bisa digoda syaitan. Orang yang naik haji dan umroh selalu bisa digoda syaitan. Orang yang selalu berinfak bisa digoda syaitan. Hanya satu yang tidak bisa digoda syaitan. Siapakah mereka? Mereka lah yang mukhlis. Kembali tadi ke awal, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sangat penting bagi anak-anak ser untuk menanamkan di dalam jiwa masing-masing berkenaan tentang ikhlas menghafal Al-Quran karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang akan memudahkan kita, dan itulah yang akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita dalam menghafal Al-Quran. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah memiliki kemauan yang kuat dan bersungguh-sungguh. Nah, menghafal Quran itu tidak mudah, nah. Tidak semudah membalikkan telapak tangan, ya. Dan tidak semudah menulis buku. Tidak semudah menghafal buku biasa yang pakai bahasa Indonesia. Tidak semudah berjalan ataupun perginya dari rumah ke sekolah. Ya. Jadi menghafal Quran itu dibutuhkan kesungguhan dan kemauan yang sangat tinggi.
Nah, kalau sudah kemauan kita tinggi, kemudian kesungguhan kita tinggi, maka insya Allah kita akan bisa menghafal Al-Quran. Tidak hanya surah per surah, juz per juz, tapi insya Allah kita akan bisa menghafal Quran 30 juz kamilan, 30 juz secara lengkap. Ya. Nah, manjad wajada, ini ada istilah mahfuzat ya, pepatah Arab. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil. Ya. Menghafal itu banyak cobaannya. Jadi diperlukan kemauan yang kuat dan bersungguh-sungguh dalam menghafalnya. Ya, sebagian orang mungkin baca 10 kali dia sudah bisa hafal. Sebagian orang 15 kali bisa hafal. Kemudian sebagian orang 20 kali bisa hafal. Tapi ada juga orang bahkan 40 kali pun dia ulang-ulang dia belum hafal. Nah, oleh karena itu diperlukan kesungguhan di dalam menghafal Al-Quran Al-Karim. Karena dengan kesungguhan itulah kita akan dapat menghafalnya. Kalau mudah menghafal Quran, sudah otomatis semua orang di Indonesia ini atau di dunia ini bisa jadi penghafal Quran. Tapi kalau kita bandingkan, hanya sedikit orang yang bisa hafal Quran. Ya, hanya sedikit orang. Bisa dikatakan 10 juta dibanding 1. 10 juta yang tak hafal Quran, baru 1 yang hafal Quran. Karena susahnya, karena sulitnya. Tapi di balik susah dan sulitnya itu, Allah berikan banyak kemuliaan. Seperti yang saya sampaikan tadi, tiket masuk surga itu tidak murah, mahal. Tapi mahalnya pun tidak dibeli dengan materi. Kalau di dunia ini segala sesuatu itu walaupun mahal itu dianggap sebagai materi, uang, nominal. Tapi Allah itu tidak menginginkan materi itu, tetapi tetap mahal. Mahal dari segi apa anak-anak Ustaz? Mahal dari segi amalan yang kita lakukan di dunia ini. Kalaulah misalkan yang buat baik masuk surga, yang buat jahat pun masuk surga, tentulah tidak ada keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ada pertanyaan pernah dengan Ustaz, kenapa kita tak semua manusia ini masuk surga aja? Kan nggak rugi Allah Subhanahu wa taala kan? Ya. Pertanyaan kembali. Kalau seandainya kita masuk surga semua, di mana letak keadilan Allah? Misalkan Ustaz dizolimi di dunia ini. Kalau nggak ada, kalau masuk surga semua, Ustaz nggak diadili. Atau misalkan Ustaz menzolimi di dunia ini, kalau masuk surga semua, otomatis nggak ada keadilan. Ya, karena fungsi dari surga dan neraka itu adalah bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu, siapa yang bersungguh-sungguh mempunyai kemauan dan niat yang kuat, maka dialah nanti yang bertahan dalam menghafal Al-Qur'an. Ya, karena masalah dan ujian pertama hafal Quran itu adalah malas. Ya, malas. Karena dia berulang-ulang. Kita ini kalau disuruh baca sekali aja, mungkin nggak malas kan? Misalkan Azra baca halaman 25, baca sekali. Tapi coba suruh baca 20 kali, 50 kali. Tentunya boring kan? Boring, Sir. Bosan, Sir. Nah, begitulah menghafal Quran. Menghafal Quran itu perlu diulang-ulang sehingga kita hafal. Oleh karenanya diperlukan kemauan yang kuat. Kalau udah kuat itu nggak ada bisa yang menggoyahnya kan. Nah, ibaratkan besi itu berdiri begini, ketonggak, susah untuk menggoyahnya. Tapi kalau kemauannya 50-50, 50-50, ibaratkan daun yang bergoyang lah. Nah, sudah digoyang ya. Nah, jadi begitu, kemauannya harus kuat dan harus dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah istiqomah. Istiqomah. Nah, dalam menghafal Quran kita juga diperlukan istiqomah, hati yang istiqomah terpaut terus ke dalam Al-Quran. Ya. Nah, untuk istiqomah itu juga sangat sulit anak-anak. Kalau kita menghafal ayat baru itu mudah. Bahkan besok kita ingin menghafal ayat baru lagi. Besoknya ingin yang baru lagi. Tapi terkadang untuk istiqomah itu sangat sulit. Makanya Rasulullah SAW itu selalu berdoa tentang istiqomah ini.
Bahkan dalam Al-Quran Allah cantumkan, ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami. Artinya Allah memerintahkan kita untuk selalu istiqomah. Istiqomah dalam sholat tepat waktu, istiqomah dalam mengerjakan duha, istiqomah dalam puasa sunnah, istiqomah dalam sholat tahajud, istiqomah dalam bersedekah, dan paling penting pada pembahasan kita itulah istiqomah di dalam menghafal Al-Quran. Misalkan hari ini setor ayat baru, besok juga harus setor ayat baru. Jangan hari ini setor 3 baris, kemudian besoknya aduh ser, capek ser, 1 baris saja ya. Atau besoknya lagi, ser banyak kali hafalan ser, nggak usah setor hari ini ya ser, nggak boleh. Ya, antakuna istiqamatan fi hifdzil Quran. Ya, kita harus istiqamah dalam menghafal Al-Quran. Kalau hari ini kita diwajibkan 5 baris menghafal Quran, dan seterusnya harus 5 baris dalam menghafal Al-Quran supaya target kita tercapai. Di sini ser ada buat di balik ataupun under background daripada tulisan itu gambar apa itu kira-kira? Si Adelia, mana Adelia? Ada Adelia? Adelia, apa itu di balik layar, di balik apa namanya? Di balik tulisan ser ini? Nampak? Gambar apa itu? Ada yang tahu kira-kira yang lain? Gambar apa itu di balik tulisan hati istiqomah? Rel kereta. Iya, rel kereta api. Nah, kenapa ser buat di sini rel kereta api? Ya. Kalian tahu kereta api itu? Dia hanya berjalan di jalan yang telah disediakan dan berjalan pada relnya. Apa kaitannya dengan istiqomah, Sir? Nah, kereta api itu tidak akan berjalan di luar relnya. Kalau dia berjalan di luar relnya, dia tidak bisa berjalan. Begitu juga istiqomah. Nah, bagaimana istiqomah itu kita samakan filosofinya dengan kereta api. Kereta api berjalan dia pada tempatnya. Terus berjalan lurus. Ya, berjalan terus lurus. Begitulah hendaknya kita dalam menghafal Al-Quran. Istiqomah terus lurus. Jangan bengkok-bengkok. Ya. Karena kalau bengkok-bengkok nggak akan sampai tujuan. Sama dengan kereta api itu. Kereta api itu kalau keluar rel atau bengkok-bengkok tidak akan sampai tujuan. Begitu juga halnya di dalam menghafal Al-Quran. Kemudian yang keempat adalah selalu berdoa kepada Allah. Manusia itu disuruh berikhtiar dan berdoa. Berikhtiar itu apa, Sir? Berikhtiar itu adalah dengan berusaha, ya. Kemudian dalam usaha itu pun kita dalam kesungguhan kita, kemudian dalam istiqomah kita juga harus dibarengi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa doanya, Sir? Kita berdoa kepada Allah supaya Allah mudahkan kita dalam menghafal Al-Quran, supaya Allah mudahkan kita istiqomah dalam Al-Quran, supaya Allah selalu jaga hati kita ikhlas menghafal karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi harus banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya anak-anak ser yang sudah memberanikan diri dan bergabung dalam hafalan Quran, ya, dalam kelas tahfizul Quran. Seyogyanya kita selalu berdoa, ya, baik itu di dalam sholat, baik itu sebelum menghafal Al-Quran, baik itu sesudah menghafal Al-Quran, sesering-seringnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doanya adalah Allahumma rzuqna ya Rabbi fahma an-nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikah al-muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahim. Ya Allah, kurniailah kami faham para nabi dan para hafalan para rasul, serta mendapat ilham para malaikat yang hampir denganmu. Juga karuniakanlah kami kesehatan, wahai yang maha penyayang. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah jaga hafalan kita ini seperti mana Allah menjaga hafalan para rasul. Ya, Rasulullah SAW itu hafalannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus selalu kita lakukan. Baik kita dalam sholat, di luar sholat, dalam menghafal, setelah menghafal Quran, sebelum menghafal Al-Quran. Yang intinya adalah kita selalu memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan
di dalam menghafal Al-Quran. Kemudian yang terakhir adalah yang kelima, memiliki akhlak dan adab yang mulia. Ya, seyogianya lah kita yang penghafal Al-Quran itu terlebih-lebih lagi kita mengamalkan Al-Quran. Nah, kenapa begitu? Kenapa demikian, Ustaz? Karena akhlak Al-Quran itu sepatutnya tercermin dalam akhlak kita pribadi. Karena Al-Quran itu selalu memberikan akhlakul karimah, akhlak-akhlak yang baik, dan sepantasnya lah kita penghafal Quran itu mengaplikasikan akhlak yang baik di dalam Al-Quran itu. Jangan pula nanti ke depannya ketika masuk kelas dengan ustadz-ustadznya di sini lebih beradab dan berakhlaknya kelas-kelas yang internasional, atau orang yang sekolah di umum yang enggak masuk tahfiz, atau orang-orang yang tidak sama sekali ada program tahfiz, atau mereka yang sama sekali tidak ada hafalan Qur'annya, lebih berakhlak dia kepada orang tuanya, lebih berakhlak dia kepada gurunya, berbanding anak-anak yang sudah ada hafalan, masuk kelas tahfiz pula lagi, tapi tidak berakhlak kepada guru, tidak berakhlak kepada orang tua, dan lain sebagainya. Itu sangat disayangkan, dan na'udzubillah min zalik. Yang seharusnya adalah kita jauh lebih berakhlak dari mereka yang tidak menghafal Quran, tidak mempelajari Quran, tidak membaca Al-Quran, dan jangan sebaliknya. Nah, bagaimana jika berlaku sebaliknya, Ustaz? Jika berlaku sebaliknya, maka perlu dipertanyakan niat dia dalam menghafal Al-Quran. Ya, berarti niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena biasanya kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan dicerminkan dengan akhlak-akhlaknya yang mulia berdasarkan akhlak ala Al-Quran yang telah dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Ya, yang paling penting, tidak mau, ustadz tidak mau ada anak-anak tahfiz Quran, khususnya kelas tahfiz SMP YPSA, akhlaknya lebih buruk berbanding anak-anak ataupun siswa-siswa yang tidak ikut program tahfiz Quran. Ya, sekali lagi, harapkan nanti masuk ke depannya, masuk kelas, tidak mau ada anak-anak tahfiz Quran yang akhlaknya ya lebih buruk daripada atau berbanding kelas-kelas yang bukan program tahfiz Quran. Nah, yang inginkan apa? Yang inginkan adalah anak-anak tahfiz Quran, anak-anak yang ikut program Al-Quran, akhlaknya harus lebih baik, lebih mulia berbanding kawan ataupun siswa ataupun orang yang tidak ikut program menghafal Al-Quran. Bahkan nanti usulkan ini, kalau misalkan anak-anak menghafal Al-Quran, akhlaknya sama saja dengan anak-anak yang tidak menghafal Quran, lebih baik dia keluar dari kelas tahfizul Quran. Ya, karena kita akan malu nanti. Ya, sehingga nanti pada titik terendahnya orang penghafal Al-Quran itu sendirilah yang akan menjatuhkan dan memburukkan Islam itu. Kenapa demikian, Ustaz? Kenapa demikian, Ustaz? Dia dikenal orang hafiz Quran. Dia hafal 30 juz Al-Quran. Tapi dia meminum minuman keras. Dia bermabuk-mabukan. Dia berzina. Dia melawan gurunya. Dia tidak beradab kepada orang tuanya, melawan orang tuanya. Bahkan dia memberikan statement-statement yang tidak bagus dan dapat mengakibatkan runtuhnya dan rusaknya Islam. Dan itu terjadi pada saat sekarang. Ya, sangat banyak mereka yang ahli Quran bahkan malah menjelekkan dan menjatuhkan apa yang ada dalam Quran tersebut. Ya, salah satu contohnya mereka tidak mengikuti ajaran Quran. Masalah pula ada dulu anak ya. Dia hafal 30 juz Al-Quran. Tapi dia masih bisa berbohong kepada ustadznya. Dia masih mengambil harta ataupun barang temannya. Dia masih sholatnya bolong-bolong. Bagaimana itu? Ya, sangat tidak wajar dan tidak pantas. Sepatutnya kita yang hafal Quran, diberikan Allah anugerah Al-Quran, kitalah yang pertama kali orang yang mengamalkan Al-Quran. Sholat tepat waktu, menghargai teman, menghargai guru, hormat kepada guru. Ketika gurunya berbicara didengarkan dengan baik,
Ya. Jangan sampai kasus yang saya ceritakan tadi, dia hafal Quran, tapi dia melawan gurunya, ya. Dia melawan orang tuanya, dia tidak hormat kepada orang sesamanya. Bahkan pada titik tertingginya adalah orang yang penghafal Quran, akhlaknya itu tidak hanya dalam perbuatannya, bahkan dalam ucapannya dan cara berjalannya. Ya, beda ucapan orang yang ahli Quran ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang menghafal Quran tapi bukan karena Allah. Karena orang yang menghafal Quran karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan selalu menjaga lisannya. Dia akan berbicara apabila dia dibutuhkan dan dimanfaatkan, dan pembicaraannya itu bermanfaat bagi orang lain. Tidak asal bicara, mengejek orang, kemudian menghina orang, kemudian apalagi menceritai orang dan lain sebagainya, bercakap kotor, ya istilahnya dia cakap yang ada di kebun binatang, macam khinzir, macam pig, macam kalbut, ya dok. Tidak mencerminkan dirinya penghafal Al-Quran. Nah, itu Sir tidak maulah ke depannya. Makanya Sir harapkan kepada anak-anak Sir memiliki akhlak yang mulia. Karena inilah tujuannya. Nak. Kalau kamu tanya Zikra, Tazali, mungkin kalau sertanya orang tua kamu, kenapa Zikra dimasukkan ke kelas tahfiz? Yang pertama mungkin ingin jadi tahfiz Quran, ingin menghafal Quran. Tapi kenapa ingin menghafal Quran? Supaya akhlaknya lebih bagus berbanding sebelumnya. Pasti itu. Termasuk Adelia, termasuk Khanza, termasuk Rizky, termasuk Azra, dan termasuk nanti Ustadz kalau punya anak, Ustadz masukkan ke sekolah pesantren atau menghafal Quran. Satu tujuannya, supaya dia menghafal Quran dan akhlaknya seperti Al-Quran. Ya, kan tak mungkin. Kenapa dimasukkan anak kelas tahfiz? Supaya jadi hafal Quran. Kenapa supaya hafal Quran? Supaya dilihat orang hebat anak saya. Tidak mungkin. Ya. Pastinya orang tua kita menginginkan ketika memasukkan kita ke kelas tahfiz Quran, mereka menginginkan kita mempunyai akhlak dan adab yang mulia. Ya. Nah, selanjutnya kamu lihat fotonya, ada gambarnya? Apa itu gambar itu? Siapa yang bisa memberikan makna daripada gambar? Zikra, coba. Apa kira-kira makna dari gambar ini? Siapa itu yang menyalam dan siapa yang disalam? Kita harus bagus kepada orang yang lebih tua ya, Sir? Iya, bagus. Beradab kepada orang lebih tua atau beradab kepada guru. Ada pepatah Arab mengatakan, ta'allamul adab qabla an tata'allamul ilm, ya. Pelajarilah adab itu sebelum kamu mempelajari suatu ilmu. Nah, jadi nanti Sir ada program nih. Sir tidak bolehkan anak-anak Sir menghafal sebelum dia mempunyai akhlak yang baik. Ya, termasuk kepada akhlak kepada guru, cara dia berbicara kepada guru, cara dia berjalan bahkan. Nah, itu adalah berakhlak kepada guru, dan bahkan kita tidak boleh belajar ilmu dulu sebelum kita mempelajari adab. Kenapa, Nak? Karena sekarang ini banyak orang yang pintar tetapi tidak beradab, tidak berakhlak. Apa contohnya, Sir? Dia pintar. DPR itu pintar itu, Nak. Pintar. Tapi dia tidak beradab dan berakhlak sehingga dia mencuri uang rakyat dan uang negara dan dia korupsi, ya. Dia pintar tapi dia tidak berakhlak. Bahkan pesan undang-undang itu adalah salah satu tujuan pendidikan itu untuk menciptakan dan mewujudkan manusia yang mempunyai akhlak mulia dan bertakwa. Akhlak mulia tujuan pendidikan, tidak ada yang lain. Tidak untuk mencari kekayaan, tidak untuk mencari jabatan, tetapi satu-satunya tujuan pendidikan dalam undang-undang adalah untuk mewujudkan insan yang berakhlak mulia dan bertakwa. Dan tujuan ini pun sudah ada dalam Al-Quran. Laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada jiwa Rasulullah itu suri teladan yang baik. Kita diperintah untuk mencontoh Rasulullah SAW. Karena pada diri Rasulullah itu sangat banyak akhlak mulia. Bahkan kata Aisyah radhiyallahu anha,
akhlak Rasulullah adalah akhlak Al-Quran. Ya. Oleh karena itu, seyogianya anak-anak ser penghafal Quran berakhlak seperti Al-Quran Al-Karim. Nah, bahkan ada pendapat ulama, mungkin kamu pernah dengar ini, Habib Umar. Dia berpendapat bahwa orang yang tinggi adab walaupun kekurangan ilmu masih lebih mulia ya, daripada orang yang banyak ilmu tetapi kekurangan adab. Orang yang tinggi adab walaupun kekurangan ilmu lebih mulia daripada orang yang banyak ilmu tetapi kekurangan adab. Sama dengan Sir bilang tadi, lebih baiknya DPR RI itu yang pejabat-pejabat yang di sana itulah. Mungkin kamu nanti jadi salah satunya 30 tahun yang akan datang. Lebih baiknya kamu berakhlak berbanding lebih pintar, ya. Kenapa demikian? Ketika kamu berakhlak, kamu akan menjadi orang jujur. Kamu akan menjadi orang amanah berbanding kamu pintar tapi tidak berakhlak, yang kamu pakai hanya kepintaran kamu tetapi tidak menimbulkan nilai-nilai akhlak seperti kejujuran dan amanah dalam menjalankan jabatannya ya. Kemudian satu lagi ada wasiat ataupun perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, aku lebih menghargai orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Kalau hanya berilmu, iblis pun lebih tinggi ilmunya daripada manusia. Ya, jadi yang membedakan manusia dan iblis itu hanyalah adabnya. Karena kalau berbicara tentang ilmu, iblis itu lebih tinggi ilmunya daripada manusia. Tapi iblis itu tidak ada adabnya. Jadi yang membedakannya apa, Ustaz? Yang membedakannya hanyalah adab. Ya. Kalau kamu berilmu, tapi tak beradab, berarti samalah seperti yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, kita harus lebih beradab dibanding berilmu. Nah, yang paling terbaik itu bagaimana, Sir? Kita beradab dan berilmu. Tapi kalau dipilih antara ininya, salah satunya mana lebih baik berilmu daripada beradab? Lebih baik beradab daripada berilmu. Ya, lebih baik beradab daripada berilmu. Nah, dan sebaik-baik di antara keduanya itu adalah orang-orang yang beradab dan juga orang-orang yang berilmu. Para calon penghafal Quran ini sudah tentu memiliki dua-duanya. Mereka beradab dan mereka juga berilmu. Kenapa mereka dikatakan berilmu? Mereka hafal Quran. Yang Al-Quran itu adalah ilmu dari segala ilmu. Ya. Kemudian mereka mengamalkan dan mengaplikasikan ajaran Al-Quran. Dan dengan itu mereka berakhlak dengan Al-Quran. Kalau sudah dapat dua-duanya, jadilah yang seperti pertemuan pertama, sesi pertama, mendapat keutamaan dan fadilah orang penghafal Al-Quran. Menjadi sebaik-baik manusia di antara manusia. Allah berikan mahkota kepadanya, Allah berikan hikmah di hatinya, Allah selalu jaga dia dimanapun dia berada, dan Allah berikan masih banyak kemuliaan-kemuliaan di antara manusia, dan juga Allah berikan kemuliaan di dunia dan juga di akhirat kelak nantinya ya. Jadi anak-anak Sir berharap kepada anak-anak Sir agar supaya mengamalkan 5 syarat tadi dalam menghafal ataupun jadi penghafal Al-Quran. Intinya adalah Sir mau tekankan terakhir, jangan berakhlak yang bukan seperti akhlak Al-Quran, tetapi berakhlaklah seperti akhlakul Quran. Dan jangan anak-anak yang lain yang bukan ikut program tahfizul Quran lebih berakhlak dibanding anak-anak Sir yang ikut hafalan Quran. Seyogianya anak-anak Sir yang hafal Quran itu jauh akhlaknya lebih mulia berbanding kelas yang bukan hafal Quran, sehingga anak-anak Sir nanti ini menjadi contoh, menjadi suri tauladan yang baik bagi teman-teman yang lain yang bukan ikut hafal Quran. Sehingga bilang, oh aku ikut Quran lah karena orangnya baik-baik. Nah, dia tertarik. Dan ketika dia tertarik untuk masuk tahfiz Quran, itu merupakan dakwah bagi kita dan pahalanya sangat besar saat dia tertarik kepada tahfiz Quran, mempelajari Al-Quran. Setiap dia belajar Al-Quran itu, kita terus akan dapat pahalanya. Dan pahala inilah yang akan menolong kita di saat kita mati nanti. Ya, karena dia tergolong kepada ilmu yang
ilmu yantafa'u bih. Kata Rasulullah, "Idza mata ibnu Adama in qata'a 'amaluhu illa bi salas. Shadaqatun jariyah, al-ilmu yantafa'u bih, waladun shalihun yad'u lah." Ya. Kalau mati nanti anak Adam, hanya 3 yang bisa jadi penolongnya. Yang lain itu sudah terputus semua. Salah satunya tadi tersampaikan ilmu yang bermanfaat. Ya, semoga Allah mudahkan kita semua dan khususnya anak-anak SER dalam istiqomah ataupun dalam ikhlas, dalam sungguh-sungguhnya dalam menjaga akhlaknya untuk masuk ke program tahfizul Quran ya, insyaallah ya. Ada kira-kira pertanyaan? Kalau tidak ada, insya Allah untuk sesi ketiga nanti kita akan masuk kepada akhlak penghafal Al-Quran. Bagaimana saja akhlaknya? Akhlak kepada Allah bagaimana? Akhlak kepada Rasulullah bagaimana? Akhlak kepada Al-Quran bagaimana? Akhlak kepada orang tua bagaimana? Akhlak kepada guru bagaimana? Akhlak kepada orang yang lebih tua bagaimana? Akhlak kepada teman sebaya bagaimana? Akhlak kepada orang yang lebih muda bagaimana? Dan akhlak kepada hewan bagaimana? Nah, dan itu nanti aplikasinya ya, itu nanti terakhir pada sesi pengembangan akhlak dan karakter penghafal ataupun calon penghafal Al-Quran insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.